warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu. Semoga kalian tetap semangat meskipun kita sedang belajar berjarak jauhan ya anak-anak. Dan ingat selalu menjaga kesehatan dan sering-sering cuci tangan ya anak-anak. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, kita mulai memasuki pemateri ya. Di sini terdapat suatu gambar anak-anak. Coba kalian amati gambar ini. Waktu istirahat tiba, Benny bermain di halaman sekolah. Nah, dari gambar ini coba kalian lihat. Setelah kalian lihat, bisakah kalian membuat pertanyaan berdasarkan gambar tersebut anak-anak? Nah, sebelum kalian membuat pertanyaan, coba kalian perhatikan penjelasan tentang kata tanya ini anak-anak. Kata tanya terdiri dari 5W1H. Yang pertama ada siapa. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan nama orang atau nama orang dari sebuah peristiwa. Contohnya, siapa nama wali kelas 2? Kemudian, siapa nama cerita yang ada pada tokoh Malin Kundang? Kemudian yang apa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis sifat dan kegiatan. Biasanya seperti ini anak-anak. Apa isi teks cerita tersebut? Seperti itu contohnya. Kemudian, mengapa? Kata tanya yang digunakan mengenai alasan. Contohnya, mengapa Andi tidak masuk anak-anak? Seperti itu. Kemudian, di mana? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan lokasi atau suatu peristiwa cerita. Contohnya, di mana banjir itu terjadi? Di mana letak SDN Patrang 1? Seperti itu ya anak-anak contohnya. Kemudian yang terakhir, yaitu bagaimana. Kata tanya yang digunakan cara atau proses suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana cara membuat brownies? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Seperti itu anak-anak contohnya. Sampai di sini paham ya tentang kata tanya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kata tanya. Sekarang kita coba membuat pertanyaan yang cocok untuk gambar ini. Yaitu, yang cocok yang pertama, bagaimana cara bermain kelereng? Ini merupakan kata tanya bagaimana. Kemudian, yang kedua, siapa saja yang bermain di halaman sekolah? Ini merupakan kata tanya siapa. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kalimat di mana mereka bermain. Ini merupakan kata tanya dari di mana. Nah, sampai di sini paham ya? Sekarang kita coba baca bersama-sama teks ini. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapatkan giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, sekarang coba kalian amati dari teks ini anak-anak. Dari teks yang sudah kita baca tadi, apa isi teks paragraf 1? Apa isi teks paragraf 2? Nah, isi teks paragraf 1 yaitu tentang bermain di saat istirahat tiba di halaman sekolah, yaitu Benny, Edo, dan Udin bermain kelereng. Nah, isi teks paragraf 2 yaitu tentang Siti, Mei,
dan teman lainnya bermain lompat tali. Dan ada juga Dayu bersama teman sekelasnya bermain estafet air. Sekarang coba kita baca dan pahami bersama-sama ya anak-anak. Di sini terdapat suatu teks percakapan antara si Benny dan si Edo, yaitu percakapannya, kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Gimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Nah, caranya sama saja dengan pengurangan berulang. 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena melakukan 2 kali pengurangan, jadi 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Nah, dari teks tadi membahas tentang pembagian. Kemarin kita sudah belajar tentang subtema 2, yaitu perkalian. Nah, pada subtema 3 membahas tentang pembagian. Nah, pembagian itu adalah bentuk lain dari pengurangan bilangan secara berulang. Nah, di sini Ibu memiliki contoh pembagian anak-anak. Kerjakanlah soal matematika ini. Di sini terdapat pembagian 4 dibagi 2. Nah, jika kita menggunakan pengurangan berulang, jadi caranya 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, jika kita tulis menggunakan pengurangan berulang, yaitu 4 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 4 dibagi 2, yaitu 2. Nah, kemudian di sini juga terdapat pembagian 15 dibagi 3. Nah, jika kita menggunakan pengurangan berulang, nah dapat kita kerjakan dengan 15 dikurangi 3 adalah 12. 12 dikurangi 3 adalah 9. Nah, 9 dikurangi 3 adalah 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 adalah 0. Jadi hasilnya adalah berapa anak-anak? Iya, 5. Nah, jika kita tulis menggunakan pengurangan berulang, yaitu adalah 15 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, jadi hasilnya adalah 5. Kemudian perlu kalian pahami, jika menggunakan pengurangan berulang harus sampai dengan nilai 0. Di sini terdapat soal pembagian 18 dibagi 6. Jika kita tulis menggunakan pengurangan berulang, yaitu 18 dikurangi 6 sama dengan 12. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kalau kita tulis dengan menggunakan pengurangan berulang, yaitu 18 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi hasilnya 18 dibagi 6 adalah 3 anak-anak. Nah, sampai di sini paham ya? Tadi kita sudah belajar tentang kata tanya, kemudian isi teks dalam suatu cerita, kemudian tentang pembagian. Nah, sekarang kita belajar tentang apa itu gambar imajinatif. Nah, ada yang tahukah apa itu gambar imajinatif anak-anak? Iya, gambar imajinatif adalah gambar yang hayalan atau yang ada di pikiran kita meskipun tidak sesuai dengan kenyataannya, tetapi menggunakan hayalan setiap orang masing-masing anak-anak. Di sini terdapat suatu contoh gambar imajinatif yang mana ini merupakan suatu gambar buku, tetapi digambar dengan menggunakan kelereng-kelereng sehingga membentuk sebuah buku. Nah, ini adalah contoh suatu imajinatif anak-anak. Nah, semoga kalian bisa untuk membuatnya ya. Perlu kalian ketahui bahwa saat kalian menggambar, kalian harus memperhatikan alat-alat yang dibutuhkan seperti penggaris. Penggaris ini digunakan untuk memberikan garis tepi atau menggambar garis lurus agar terlihat rapi. Kemudian ada buku gambar.
Buku gambar ini digunakan untuk menulis atau menggambarkan suatu objek di kertas. Nah, kemudian pensil dan pensil warna. Pensil ini digunakan untuk menggambar agar kalian mudah untuk menghapusnya jika salah. Kemudian ada pensil warna. Pensil warna ini digunakan untuk memberikan warna pada gambar kalian agar terlihat menarik, terlihat berwarna-warni. Nah, kemudian ada penghapus. Penghapus ini digunakan untuk menghapus suatu objek yang salah. Pembelajaran hari ini telah selesai ya anak-anak. Semoga video pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Dan ingat, selalu semangat untuk belajar. Nah, semoga juga video ini dapat kalian pahami ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.